Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah fardhu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan Nabi, "Ma min ayyamin", tidak ada hari, "al-'amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah", beramal saleh pada hari itu lebih dicintai Allah daripada hari yang lain. Min hadhil ayyamil ashri, 10 hari. Tidak ada hari yang lebih dicintai Allah untuk beramal saleh melebihi 10 hari ini. Yang dimaksud 10 hari itu adalah dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Fatamma miqatu rabbih 40 lailah", maka sempurnalah ibadah Nabi Musa kepada Allah 40 hari 40 malam. Yang dimaksud 40 hari 40 malam, kata ahli tafsir, 30 hari bulan Zulqa'dah tambah 10 hari awal Zulhijjah. Oleh sebab itu, maka kita pulang dari sini, yang punya kalender Hijriah, kita lingkarilah. Ini tanggal 1 sampai tanggal 10. Lalu amal apa yang paling baik di 10 hari itu? Dari 1 sampai 9 adalah puasa. Amal paling baik puasa. Kenapa yang disebut itu amal puasa? Karena Nabi mengatakan, "As-shawmu li wa ana ajzi bi", puasa kamu untukku dan akulah yang memberikan balasan. Ini menunjukkan bahwa kalau Allah menisbatkan suatu amal kepada dirinya, menunjukkan suatu itu mulia. Contoh, Baitullah, rumah, dinisbatkan kepada Allah, rumah Allah. Bukan berarti Allah berdiam di dalam rumah itu, syirik, na'udzubillah. Makna rumah Allah, Allah memuliakan rumah itu. Syahrullah, bulan Allah, artinya Allah memuliakan bulan itu. Rasulullah, utusan Allah, Allah memuliakan utusan itu. Abdullah, hamba Allah, Allah memuliakan. Maka Allah nisbatkan puasa itu kepada dirinya. As-shawmu li, puasamu untukku. Bukan berarti Allah berhajat kepada puasa itu. Kalau sampailah Allah berhajat kepada puasa, na'udzubillah. Tapi kata ahli hadis, makna as-shawmu li, Allah memuliakan puasa. Karena ibadah yang paling minim tingkat riaknya puasa. Ibadah yang orang paling merasa dekat dengan Allah, puasa. Dan di dalam puasa itu orang sedang berakhlak dengan akhlak Allah. Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak berhubungan, maka itu ada dalam puasa. Seketika itu juga orang sedang berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, maka kita yang umur panjang, badan sehat, puasa. Andai karena pekerjaan berat, tidak sanggup, maka tetap kita laksanakan puasa tanggal 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tidak bisa. Oke, tak masalah. Tapi untuk yang tanggal 9, jangan sampai tinggal. Karena yang tanggal 9 ada pahala khusus. Hadis riwayat Muslim. Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Puasa tanggal 9 mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka nanti kita lingkari kalender tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah. Kawan-kawan sahabat tetangga yang sedang haji, mereka wukuf di padang Arafah. Pada waktu malam, malaikat paling banyak turun pada waktu malam, malam Lailatul Qadar. Dan pada waktu siang, yang paling banyak siang di padang Arafah. Kita di negeri yang bukan tanah haram, bukan di padang Arafah, ibadah kita adalah melaksanakan puasa Arafah. Adapun mereka di sana, mereka tidak puasa Arafah karena mereka dalam keadaan musafir, perlu tenaga ekstra, maka mereka tetap makan dan tetap minum. Adapun tanggal 10, maka pada tanggal 10 kita justru haram berpuasa. Haram puasa tanggal 1 Syawal, tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12, 13, 5 hari haram berpuasa.
Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baik, 9 sangat baik, 10 haram. Dari yang tinggi jatuh kepada perbuatan haram. Maka tanggal 10 itu perbuatan yang paling baik adalah min iraqatid dam. Perbuatan yang paling baik tanggal 10 justru bukan puasa, tapi iraqatid dam, menumpahkan darah. Yang dimaksud menumpahkan darah tanggal 10 adalah darah hewan kurban. Fa innaha ta'ti yaumal qiyamati. Hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduknya, wa aslafiha, dengan kukunya, wa ash'ariha, dengan bulunya. Tanduk, kuku, bulu, ketiga-tiga ini sampah. Nabi tak mengatakan dagingnya, darahnya, jantungnya, hatinya, enggak. Dia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan kukunya, dengan bulunya. Apa pelajaran dari sini? Kalau tanduk, kuku dan bulu bersaksi pada hari kiamat, apalagi dagingnya, sumsumnya, kulitnya, semuanya akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, hambamu ini sudah beramal dengan amal yang engkau cintai. Makanya kata Nabi, fatibu biha nafsan, sucikanlah diri kamu dengan menyembelih hewan kurban. Lalu pada pagi itu selesai sholat Id, Nabi pulang mengambil kambingnya. Jenis kambingnya akranaini, sudah bertanduk, artinya cukup umur. Amlahaini, warnanya putih bersih. Fadzabahahuma biyadihi, Nabi memotong dengan tangannya sendiri. Bismillah, dengan nama Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma minka walaka, ini dari engkau dan ini untuk engkau. Ini memang uang tabungan saya, tapi ini minka, dari engkau. Ini memang akan dibagikan untuk fakir miskin, tapi ini hakikatnya untuk engkau. Tapi jangan bayangkan bahwa darah, tulang, bulu menjadi sesajen. Na'udzubillah, syirik dalam Islam. La yanalallaha luhumha, dagingnya bukan untuk Allah. Wala dima'uha, darahnya bukan untuk Allah. Walakin yanaluhu taqwa, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari orang-orang yang menyembelihnya. Masalah kurban ini hampir tiap tahun, masalahnya itu ke itu saja. Pertanyaan jamaah terkait masalah kurban, maka muzakarah alumni Al-Azhar seprovinsi Riau tahun 2011, tahun 2010-2011, hasil muzakarah itu jadilah 33 tanya jawab masalah kurban. Saya tidak bacakan satu persatu, kita bahas yang masalah-masalah saja yang menimbulkan problem di tengah masyarakat. Itu yang akan saya bahaskan insyaallah. Yang pertama adalah hukum berkurban. Satu ustaz ceramah mengatakan kurban itu wajib berkurban. Yang satu lagi mengatakan kurban sunat muakkad. Maka di buku ini disebutkan dua-dua. Yang pertama mengatakan kurban itu wajib. Dalilnya dia katakan hadis Nabi SAW, man wajada sa'atan, siapa yang punya kelapangan rezeki, walam yudha'i, tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat solat kami. Itu ancaman keras. Kalau sudah ancaman berarti lil wujub, wajib. Itu yang dipegang oleh mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Hambali, Syafi'i, Maliki, maka menurut mereka sunat muakkad. Apa dalilnya? Salasun hunna alayya faraidun, ada satu perkara yang bagiku wajib, walakum tatawwu, bagi kamu hanya sunat saja. Al-witru, salat witir, ad-duha, salat duha, al-udhiyah, berkurban, an-nahru, berkurban. Fasalli li rabbika, salatlah, salat id, wanhar, berkurbanlah. Menurut hadis ini Nabi wajib berkurban, walakum tatawwu, tapi kamu sunat saja, sukarela. Dan pernah satu tahun Abu Bakar dan Umar tidak berkurban. Abu Bakar dan Umar enggak potong kurban tahun ini, tidak. Kenapa? Abu Bakar dan Umar ingin menjelaskan kepada kaum muslimin, kami tahun ini sengaja tidak berkurban, ingin menjelaskan bahwa kurban itu hukumnya sunat.
tidak wajib. Tapi jangan ini nanti jadi bapak, ibu jadikan dalil, tahun ini saya tak berkurban lah. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa kurban itu tidak wajib. Beda Abu Bakar dengan Umar dengan kita. Oleh sebab itu kita tetap berkurban. Kemudian selanjutnya, di antara syarat berkurban, Muslim beragama Islam. Ini dibahas di sini karena ada satu masjid bertanya ke saya, Pak Ustadz, kami tinggal di seberang sana ada gereja. Terus mereka menyerahkan satu kambing ke kami. Gimana nanti kami motongnya? Apa kami sebutkan Allahumma taqabbal min Simanung Khalid waktu motongnya itu? Maka saya sampaikan syarat berkurban adalah salah satunya Muslim. Muslim merdeka, bukan budak, akil baligh, berakal dan mampu. Syaratnya Muslim. Jadi kalau ada orang menyerahkan kurban ke kita, Pak, ini hewan kurban. Pas ditanya, non Muslim. Bagaimana caranya? Terima kurban itu, nanti waktu motongnya atas nama kaum muslimin. Misal, datanglah non Muslim ke sini, menyerahkan 1 ekor sapi. Pak, ini 1 sapi. Gimana cara kita motongnya? Kami terima sapi ini dan kurban ini nanti disebut atas nama 7 orang. Ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi, masih 6. Siapa satu lagi? Ustadz Abdul Somad. Boleh, tak masalah. Waktu mau nyebut Allahumma taqabbal, bismillah wallahu akbar, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal min fulan bin 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 fulan. Nama kita, adapun nama orang. Boleh menerima hadiah dari non muslim, boleh selama tidak ada unsur kristenisasi. Jangan sampai itu ditulisnya dipilok di keningnya, Jesus my God. Oh, tak boleh, haram. Tapi kalau ada, apa dalil boleh menerima hadiah non muslim? Nabi berkirim surat kepada Raja Mesir, namanya Muqawqis, agamanya Kristen Ortodok Koptik. Yang membawa surat itu sahabat Nabi, namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Ketika sampai dibacanya surat Nabi, dia tersentuh, dia kirim hadiah asal Banha, madu dari provinsi Banha Mesir. Madu itu diminum Nabi, habis. Itu dalil, minuman, makanan boleh diterima selama tidak ada unsur kristenisasi. Dia kirim untuk Nabi kain, kain itu dipakai oleh Nabi. Dia kirim untuk Nabi ada bighal. Bighal itu binatang lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, dipakai oleh Nabi. Maka kalau kita diberi hadiah kendaraan, pakai. Dikasih kain, pakai. Dikasih madu, minum. Kalau bapak ibu ada megang tidak mau, masih ada hari ini, bawa ke sini biar saya ambil. Tapi kalau ada unsur kristenisasinya, ada unsur agama, ritual, lakum dinukum waliyadin. Nah, ini jelas. Yang dianggap mampu itu siapa? Oh, ini sekarang banyak. Bapak nggak berkurban tahun ini. Mohon maaf Pak Ketua Masjid, saya nggak daftar. Kenapa? Saya belum mampu ini. Fortune saya belum lunas. Rumah di Citraland 5 miliar masih 3 tahun lagi. Orang merasa dia tak mampu karena dililit hutang, dan yang membuat hutang itu dia sendiri. Lalu menurut fikih, yang mampu itu siapa? Nih disebutkan. Sanggup memenuhi kebutuhan diri selama 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. Sanggup memenuhi kebutuhan diri dan orang yang wajib dinafkahi. Saya, istri saya, anak saya. Kalau ada orang tua yang di bawah tanggung jawab kita, karena tua renta, masuk orang tua. Sanggup memenuhi kebutuhan diri dan orang yang dinafkahi selama 4 hari. Ada uang untuk berkurban, maka itu sudah dianggap mampu. Kira-kira punya uang berapa tuh Pak Ustaz? Diri, istri, anak, orang tua. Makan 1 hari paling full 100.000. Kali 4, 400.000. Kali 4 hari. Ada uang untuk kurban, maka orang itu sudah dianggap mampu. Maka berkurbanlah, itu dianggap mampu. Begitu menurut mazhab Syafi'i. Dari mana itu Ustaz ambil?
Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nama pengarangnya Syekh Wahbah Zuhaili, juz 4 halaman 2708. Kapan waktu penyembelihan? Waktu penyembelihan setelah terbit matahari, di agak-agak kira-kira matahari qaida ram'in, setinggi tombak. Setelah diukur matahari setinggi tombak itu 12 menit. Jadi matahari naik setinggi tombak 12 menit dari syuruk. Saya lihat di jam Batam matahari terbit jam 6:05. Tambah 12 jam 6:05 tambah 12 jam 6:17. Itu sudah boleh sholat sunat. Jadi waktu yang terlarang itu kapan Pak Ustaz? Waktu terlarang, waktu dua tanduk setan, qarnai setan, adalah dari sejak terbit matahari sampai matahari setinggi tombak. Setelah diukur menurut ilmu astronomi 12 menit. Itu waktu terlarang. Kenapa disebut waktu tanduk setan? Ketika matahari naik dari permukaan bulat matahari, selama 12 menit datang setan menghampiri. Jadi ini lambang setan ya. Makanya orang-orang metal itu setan. Metal setan. Tanduk setan, kornai setan. Tengok lambang Red Devil, tanduk setan dua. Maka lewatkan itu sholat. Di agak-agak kira-kira cukup 2 rakaat dan cukup untuk motong kambing, membagi. Itu sudah boleh. Jadi kalau begitu, kalau ada orang motong jam 7.30, jam 6.30, tapi umumnya di tempat kita itu sholat id kalau di Pekanbaru jam 7.30. 7.30 setelah sholat id barulah dipotong. Misal tinggal di negeri non muslim, Papua, mana tahu ada saudara kita, dia mau berkurban sendirian, kapan dia baru boleh motong? Nah, itu cara ngukurnya. Agak-agak matahari terbit, lewatkan 12 menit, agak-agak sholat untuk 2 rakaat dan khutbah. Jadi kalau begitu jam 6.30 atau jam 7 sudah boleh. Habis sholat subuh langsung motong, tidak disebut kurban. Sama macam zakat fitrah. Zakat fitrah, kalau khatib sudah naik mimbar, dia serahkan. Fa innaha shadaqatun minas shadaqat. Hanya sedekah biasa saja. Begitu juga dengan kurban ini, kalau dia motongnya tidak menurut waktu tadi, tidak dianggap sebagai kurban. Ini penting. Mana tahu kawan-kawan kita ada yang tinggal di negeri, pulau, tempat kerja, mau berkurban, potong sendiri, bisa. Kapan waktu penyembelihan finishnya? Tanggal 10. Tidak ada duit, tanggal 11. Tanggal 12, tanggal 13, 4 hari. Ayyamut tasyrik zabhun. Memotong pada hari-hari tasyrik itu juga dianggap sebagai memotong hewan kurban. Maka takbirnya pun sampai tanggal 13. Salat asar tanggal 13 masih bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, sampai tanggal 13. Kemarin Idul Fitri saya sholat zuhur, selesai sholat zuhur imamnya bertakbir Allahu Akbar, makmum sudah senggol-senggolan, lupa, disangkanya sholat Idul Adha. Idul Fitri setelah khatib naik mimbar tidak lagi ada takbir untuk id, adapun takbir untuk berzikir tidak dilarang. Selanjutnya ada hadis melarang tidak boleh motong malam. Bagaimana kalau siang sibuk, orang macet total, pulang sampai rumah jam 6, salat maghrib, besok gitu lagi. Bagaimana ini? Boleh tidak motong malam? Datang ustaz membacakan hadis. Annahu naha 'anil zab'i bil lail. Nabi melarang motong di waktu malam. Ternyata setelah diteliti hadis ini, makanya jangan baca hadis pahami sendiri, istinbat hukum sendiri. Kita belum sampai selevel imam mujtahid. Lalu yang dimaksud dilarang motong malam itu karena zaman dulu tidak ada lampu yang terang. Hari ini boleh pakai lampu sorot 200 watt. Zaman dulu bapak ibu tahu sendiri pakai obor, silap-silap salah potong, dilepas talinya, lompat sapi, hilang, tak jumpa, gelap. Adapun di tempat kita tanah lapang,
lalu kemudian lampu terang, orang ramai, maka kalau mau motong malam boleh, mana tahu terjadi. Maka buku ini menjawab. Selanjutnya, jenis hewan kurban yang mau dipotong itu apa saja? Dijelaskan dalam Al-Quran. Mim bahimatil an'am. Surat Al-An'am. Apa itu Al-An'am? Ayat ini ada dalam surat Al-Hajj 34. Surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayat 34. Tapi saya maksud Al-An'am artinya hewan ternak. Kambing, sapi, onta. Kerbau dikiaskan ke kambing. Kambing, sapi, onta atau kerbau. Kalau ayam satu kandang Pak Ustaz tak bisa. Puyuh satu kontainer tak bisa. Karena sudah dipatok, jangan dibuat-buat. Ini tentang masalah kurban. Hewannya. Di antara hewan ini apa yang paling afdal? Yang satu mengatakan yang paling afdal onta. Yang satu mengatakan lebih afdal kambing. Yang satu mengatakan lebih afdal sapi. Mana yang paling afdal? Mana yang paling banyak dagingnya, itu yang paling afdal. Pak Ustadz, mana yang lebih afdal? Satu kambing, 7 orang, 7 kambing, atau satu sapi, 7 orang? Mana yang paling banyak dagingnya, itu yang paling bagus. Bapak-bapak yang di sini 7 ekor kambing, merasa sudah banyak. Yang sini cuma 1 sapi, tapi sapinya sapi limosin, 1 ton. Nengoknya pun kita takut. Oh, ada sapi besar sekali. Punuknya itu daging luar biasa. Maka mana yang paling banyak dagingnya bisa dinikmati fakir miskin, itulah yang paling afdal. Mengenai batasan umur dibahas. Kalau dia onta 5 tahun masuk 6. Kalau dia kambing, kambing kampung, kambing kacang yang bulunya pendek 2 tahun masuk 3. Tapi kalau dia kambing gondrong, kambing biri-biri, kambing yang bulunya bergumpal-gumpal, 1 tahun masuk 2. Dari mana tahu umur kambing? Cara melihatnya 2. Pertama, amlahaini, tanduknya tumbuh. Yang kedua, gigi. Makanya dibuka, di pasar kambing dibuka gigi. Karena kambing itu tidak ada akte kelahirannya. Maka ditengok gigi sama tanduk. Orang beli kambing dirasa keningnya. Ah, ini belum tumbuh nih. Tengok gigi. Zaman dulu pun kalau mau menengok perempuan zaman dulu tengok giginya, suruh buka gigi. Nah, kalau sudah tua menjulur giginya panjang. Makanya dulu perempuan-perempuan memotong pangur, dipotong gigi. Haram hukumnya motong gigi, tak boleh. Karena merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, adakah batasan tertentu tentang jumlah? Ya, berapa? 1 kambing 1 orang, 1 kambing atau 1 keluarga, 1 sapi 7 orang. Mana dalil tentang 1 sapi 7 orang? Saya belum ketemu dalilnya Pak Ustaz. Nabi naharna, kami menyembelih onta. Amal Hudaybiyah, tahun Hudaybiyah, tahun ke-6. Disebut tahun Hudaybiyah karena tahun ke-6 Nabi dan sahabat mau pergi umrah, dicegat di tengah jalan, tidak jadi pergi karena mereka orang kafir Quraisy tidak siap menerima Nabi. Terjadilah perjanjian di tempat, nama tempat itu Hudaybiyah. Itu tahun ke-6. Pada tahun ke-6 itu mereka berkurban bersama Nabi 1 onta 7 orang. Sekarang ada orang buat macam-macam. Guru sekolah nelpon saya, Pak Ustaz, saya mau didik anak-anak ini supaya rajin berkurban. Lalu saya buat 1 sapi. Berapa orang? 40 orang, 1 lokal. Bukan kurban. Kalau cara mendidik, didik yang benar. Adapun itu bukan kurban. Maka kurban itu 7 orang, 1 sapi. Atau 1 kambing, 1 orang. Apakah boleh menyembelih hewan bercacat? Haram. Maka bapak yang sudah menjadi penerima amanah, masyarakat kita ada 1000 orang, diamanahkan kepada 20 orang. Tim fit and proper test kambing dan sapi. Pilihlah baik-baik, jangan sampai matanya cacat, jangan sampai kakinya cacat, jangan sampai tulang sumsumnya kering, jangan sampai dia berpenyakit. Begitu sapi dipotong, dibelah, hatinya berulat, melompat ulat dalam hati, sakit. Makanya sapi yang sudah lolos pemeriksaan DRH, dokter hewan. Mana lebih hebat dokter hewan dengan dokter umum, dengan dokter spesialis? Hebat dokter hewan lagi. Kalau dokter spesialis dia nanya dulu, Bapak sakit apa?
Dokter hewan mana pernah nanya? Ya sudah tahu. Itu yang ngomong ke saya dokter hewan Pak Dokter Haidir, dokter hewan di Provinsi Riau. Lebih hebat dokter kami lagi dari dokter spesialis Pak Ustaz. Apa hebatnya Pak? Kalau dokter spesialis masih nanya lagi, sakitnya apa? Kalau kami enggak. Tak pernah kami tanya sapi itu sakitnya apa. Nah, apa yang dianjurkan untuk orang yang berkurban? Idza ra'aitum hilala dzilhijjah. Kalau kalian sudah melihat hilal anak bulan. Kalau anak bulan itu bentuknya sabit, namanya hilal. Kalau bulannya bulat, namanya badar. Dua-dua sudah jadi nama orang Indonesia, Pak Hilal dan Pak Badar. Tala'al badaru alaina. Badar, bulan. Kalau kamu melihat hilal, maksudnya tanggal 1 Zulhijjah. Wa arada ahadukum an yudhi, kamu mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Jangan potong kumis, jangan cukur kumis, jangan potong jenggot, jangan cukur jenggot, jangan pangkas rambut, jangan potong kuku. Dari sejak tanggal 1 sampai tanggal 10. Tapi hukumnya sunnah. Jangan bacakan hadisnya, tak jelaskan hukumnya. Dibicarakan di TV, radio. Iza ra'aitum hilal Zulhijjah. Kalau kamu sudah melihat hilal Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, kamu mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Jangan potong rambut, jangan cukur, jangan potong kuku. Demikianlah. Masyarakat bingung, jangan di situ haram apa makruh? Perintah di situ wajib apa sunat? Hukumnya sunat. Pelajaran yang diambil dari itu apa? Terapi. Dari tanggal 1 ke tanggal 10 mulai panjang. Semak wajah. Kuku pun mulai panjang. Maka pagi tanggal 10 setelah dia motong, habis itu dia potong kuku, dia rapikan. Lalu kemudian setelah itu dia dengan semangat baru, kumis baru, jenggot baru, kuku baru. Ini terapi. Kalau Bapak mau buat silakan. Andai tidak mampu, ya tak apa-apa. Tapi perbuatan ini baik. Adakah bacaan khusus ketika memotong? Ada. Yang pendek, yang panjang. Mau yang pendek? Bismillahi wallahu akbar, Allahumma minka walaka. Yang panjang? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bismillahi Allahu akbar minka walaka min Muhammadin wa ummatihi. Oh, panjang sekali. Saya anjurkan yang pendek aja lah. Ini sudahlah yang panjang, tak pula hafal. Tolong bukakan buku itu dulu. Kata sapi itu kalau potong-potong aja lah. Ini udah tersiksa. Lama lah dia potong. Baca aja. Bismillah. Allahu Akbar. Allahumma minka walaka. Apakah orang yang berkurban itu mesti menyembelih hewannya sendiri? Sunnah. Fadzabahuma biyadihi. Nabi motong sendiri. Bagus. Saya beli dah. Datang orang ke kampus jual. Ustaz, ini kan mau Idul Adha. Iya, ini pisau bagus Pak Ustaz. Cobalah Ustaz rasa ujungnya, tipis. Ini pisau hanya untuk daging, tidak boleh dipotongkan ke kayu, ke pipa. Rusak ujungnya tak bisa. Berapa nih? 300.000. Saya ambil satu. Saya beli. Tapi sampai sekarang tak pernah saya pakai. Karena motong ini pertama, dua. Pertama harus punya ilmunya, yang kedua harus berani. Ilmunya apa? 2 urat mesti putus. Pertama urat napas, kedua urat makan. Ada orang motong, dia tengok uratnya sudah putus. Rupanya yang putus urat makan. Urat napas belum putus. Begitu dibuka tali, pegak balik sapi. Masuk ke internet, sapi kerasukan setan. Bukan kerasukan setan, uratnya belum putus. Makanya kalau tak punya ilmunya jangan motong. Yang satu lagi berani motong. Ilmunya ada, tapi tak berani motong. Coba-coba potong. Begitu melihat darah, mabuk kuat. Sapi tak mati, dia pingsan. Maka bapak panitia, ini penting. Kalau ada orang mau coba-coba, serius nih bapak motong. Iya, pernah motong? Enggak, jangan. Untuk sementara beli dulu ayam, yang kecil-kecil dulu lah. Jangan langsung. Ini langsung ke sapi aja. Nah, bagi orang yang menyembelih hewan kurban, tapi untuk orang lain,
tukang potong, tukang jagal, slaughter. Apakah dia perlu menyebutkan nama orang tersebut? Ya, Nabi menyebut. Apa kata Nabi? Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ada disebut nama. Maka saya potong, ya Allah terimalah kurban Abdul Somad dan keluarganya. Kalau tak dia sebut, kata Imam Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in, andai tak dia sebut sah, innamal a'malu binniyat, segala amal dengan niat. Niatnya sudah. Pulanglah ibu-ibu dari masjid acara pemotongan, meleleh air mata. Ibu nangis kenapa? Enggak disebut nama saya beserta titelnya tadi. Untuk ibu insinyur, hajah, doktoranda, MSI, MSc, sampai panjanglah cerita motong. Kalau mau disebut oleh Allahumma taqabbal min fulan bin 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 fulan. Andai tidak, untuk sapi nomor 1 kelompok 1, bismillah Allahu akbar, Allahumma minka walaka. Boleh. Jadi jangan dipertentangkan masalah boleh. Apakah boleh orang berkurban memakan daging hewan kurbannya? Bapak kurban, ya. Jangan makan dagingnya nanti ya. Itu tak boleh dimakan. Dapat dari mana? Entah, begitulah kata nenek moyang kami dulu. Fakuluhu minha, makanlah. Walah malah disuruh. Mana ayatnya Pak Ustaz? Itu penting bagi saya karena saya mau Al-Hajj 28. Surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 28. Fakuluhu, kulu, makanlah. Tapi jangan semuanya. Ini ada orang ini dibawalah sapi ke masjid. Pak Ketua Masjid, ini sapi, tolong potongkan, nanti antarkan ke rumah pahanya, kakinya, kepalanya, ekornya, kulit. Nanti kalau ada orang model begini di komplek kita, ambil bawalah semua. Potong sendiri, makan sendiri, bagi sendiri, mati sendiri. Ini kurban ini itu orang fakir miskin. Jadi yang dimakan itu apanya Pak Ustaz? Yang paling afdal kalau mau ikut sunnah, akala min kabidi udhiyatihi. Begitu selesai sholat, pulang, motong, langsung belah, ambil hatinya, potong mutlah, sesuap, cuci, kasih garam, bakar, sebentar aja tuh masak, langsung makan hati. Itu yang dilakukan Nabi. Kenapa tidak dagingnya? Dagingnya lama, teksturnya keras, matangnya lama. Apalagi tempat kita menggiling bumbunya lagi, santannya lagi. Tapi kalau hatinya lunak, langsung potong, bismillah, Allahumma barik lana, makan. Sisanya wa at'imul ba'isal faqir, bagikan ke fakir. Best, paling bagus makan hatinya sedikit bagi. Setelah mendengarkan penjelasan ini, banyaklah bapak-bapak, ibu-ibu yang tak mau lagi menerima kupon. Datang panitia, Pak, nanti Bapak dapat 2 kupon, 1 sebagai anggota masyarakat, 1 sebagai pekurban. Ini kupon. Kami sudah dengar penjelasan dari Ustaz Abdul Somad. Kuponnya pergi Bapak, kami tak perlu. Pergi bawa sana kuponnya, dagingnya aja antar nanti. Sama aja, kupon tak mau, daging mau. Jadi kami nggak boleh ngambil 2 kupon tuh Pak Ustaz. Ini cara yang kedua. Setengah untuk pekurban, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Setelah dipotong, sebenarnya itu jatahnya sepertiga. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk sahabat, kerabat, tetangga, handai tolan, famili, sepertiga untuk fakir miskin. Jadi pembagian kita selama ini baina-baina, antara-antara. Tidak yang terlalu minim, tidak yang terlalu banyak, tidak yang terlalu afdal, tidak sepertiga. Dapat 2 kupon, ambillah. 3 kupon, tak masalah. Selama jangan lebih dari sepertiga. Kalau lebih kita ambil sepertiga, kita sudah makan jatah orang lain, haram. Tapi jangan gara-gara ini semuanya minta sepertiga. Ini penting dijelaskan. Nanti sepertiga semuanya nuntut. Saya sepertiga. Oh, kacau panitia. Sejak Ustaz Abdul Somad datang ke Batam, inilah rusak acara kurban. Membawa masalah aja Ustaz. Nah, pertanyaan ke-21. Apakah orang yang belum akikah boleh berkurban? Siapa yang belum akikah, jangan berkurban. Tidak ada hubung kait antara akikah dengan kurban. Tak ada hubung kait. Akikah Abdul Somad itu tanggung jawab bapak saya terhadap saya. Maka setelah saya dewasa, dulu ternyata saya kecil belum diakikahkan. Sekarang saya mau kurban. Ya kurban aja, tak ada hubung kait. Kurban dengan akikah bukan seperti wudhu dengan sholat. Siapa yang tidak wudhu tak boleh sholat.
Siapa yang tidak akikah tak boleh kurban. Bukan, tak ada hubungan. Dan akikah itu tidak ada yang menyatakan hukumnya wajib. Sepakat 4 mazhab mengatakan akikah itu sunat muakkad. Kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Tusbahu anhu yawma sabi'ihi. Sembelihkan kambing pada hari ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang elok-elok, yang bagus-bagus, yang cantik-cantik. Potong kambing, cukur rambut, kasih nama. Itu cara menebus anak. Sunnah. Saya Pak Ustadz dulu tinggal di kampung, orang tua susah, duit tak ada. Saya belum diakikahkan. Sekarang saya mau akikah, boleh? Boleh. Bapak ibu yang belum akikah, pulang dari sini cari kambing, akikah, buat acara. Nanti siang undang saya datang insyaallah untuk akikah. Masih boleh umur 40 akikah? Boleh. Mana dalilnya? Aqa'an nafsihi ba'da ma bu'itsa nabiyan. Nabi mengakikahkan dirinya setelah jadi nabi. Boleh. Tapi kalau sudah 40, akikah saja, jangan diayun pakai marhaban. Udah 40 pakai marhaban. Marhaba ya nur, patah dia ngayunan. Jadi kalau duit saya cuma 3 juta Pak Ustaz, 2,5 juta, 2,5 juta, 2,500,000, mana yang lebih baik? Saya akikahkan diri saya atau kurban? Yang paling dekat sekarang kurban saja. Nanti setelah kurban ternyata ada rezeki, baru akikah. Bagi yang belum akikah, Anda tidak dibuat pun akikah itu tidak masalah. Tapi kalau ada orang mau membuat, hukumnya mubah. Tapi kurban sunat muakkad. Berkurbanlah. Duit saya ada 5 juta, dua-dua bagus. Ini 2,5 juta untuk kurban, ini 2,5 juta untuk akikah. Bagus sekali. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Nanti Allah berhitung-hitung pula sama kita. Allah kalau sudah berhitung sama kita, payah dikasihnya napas setengah. Sesak napas. Lepaskan aja. Sebagaimana engkau melepaskan rezekimu, begitu pula lah Allah melepaskan rezeki itu untuk kita. Jangan sampai tak menetes. Allah pun genggam juga. Kamu memancing rezeki, lepaskan. Maka Allah melepaskan. Tapi jangan lepas habis pula. Apakah boleh membagikan daging kurban ke negeri lain? Hukum aslinya tidak boleh membagikan daging kurban lewat jarak qasar salat. Qasar salat itu berapa kilometer? 89 kilometer. Tak boleh. Kenapa pemerintah Saudi membuat kornet? Daging kurban dibuat kaleng kornet, dikirim ke Ethiopia, dikirim ke Madagaskar, dikirim ke Bangladesh. Karena ring-ringnya sudah. Kita lingkungan terdekat sudah dapat semua, sudah. Ring 1 sudah, ring 2 boleh dikirim ke pulau-pulau, ke tempat-tempat kristenisasi. Maka saya anjurkan di Pekanbaru. Di Pekanbaru sudah saya sampaikan, bapak-bapak yang tinggal di komplek elit, sapi sampai 20 ekor, potong saja 1 di sini. Yang 19 kemana? Kirim ke kepulauan. Suku Akit, suku Talang Mama, suku Talang Perigi, suku Sakai, korban kristenisasi, bawa ke sana. Potong di sana boleh, atau potong di Pekanbaru dagingnya dibawa, potong di Batam dagingnya dibawa, boleh. Ini tentang masalah. Dan kami membuka program itu. Sejak setahun yang lalu, pengiriman kurban untuk Meranti, Merbau, Rangsang, Tebing Tinggi, yang banyak korban kristenisasi, jual 1 voucher 2,5 juta untuk kambing. Kambingnya dijemput jauh dari Langkat, Provinsi Sumatera Utara, 1 ekor 200 kilo. Kambing jumbo besar. Ini bagus. Jadi jangan sampai dikirim jauh, fakir miskin yang dekat-dekat tak dapat. Tapi tempat kita mapan ekonomi bagus, sudah cukup kirim ke tempat yang jauh. Jangan sampai kulkas itu tak bisa ditutup. Asal ditutup menyipak kakinya keluar. Ambil aja 1 kupon cukup lah. Sisanya bagikan. Pak Ketua, Pak Pengurus ini, kenapa kalian tak terima? Antarkan ke tempat-tempat orang miskin susah. Karena makna daripada berkurban itu adalah semangat berbagi. Bukan semangat balas dendam makan. Ini sampai buka baju tengah malam jam 12. Kenapa? Kepanasan. Berkunang-kunang dah Pak Ustaz. Dipaksakannya juga lagi makan kambing. Apa hukum menyembelih kurban untuk orang lain yang masih hidup? Ini kurban saya 2,5 juta. Ini 2,5 juta untuk anak saya. Ini 2,5 juta untuk adik saya.
Apa hukum berkurban untuk orang yang masih hidup? Terhitung sebagai sedekah. Bagus nih Pak Ustadz, bagus. Mendidik anak. Sini. Ya Pak, ini duit 2,5 juta. Alhamdulillah bisa ganti gadget baru. Kamu saya kasih untuk berkurban. Dia merengut. Tapi ingatlah, 20 tahun akan datang, kita sudah mati. Dia menangis menetes air mata. Kenapa? Dulu ayah saya mendidik saya kurban langsung pakai duit. Dia tidak nyuruh, berkurbanlah. Nah, nanti kalau kau sudah dewasa berkurbanlah, dia tak ingat. Tapi ketika kita didik dia langsung, ini duit 2,5 juta, pergi antar ke masjid, daftar, kamu berkurban. Terhitung sebagai sedekah. Bagus pendidikan. Kakek kaya, duit banyak, kebun lebar, dia berkurban. Ini untuk cucu saya. Bagus, terhitung sebagai apa? Sedekah. Bapak mau sapi nomor berapa? Nomor 1. Nanti dengan bapak anu ya, kami tak mau. Saya mau saya saja. 7 orang itu saya semua. Saya, istri saya, anak saya, menantu saya, cucu saya 3. Ya, tolong tuliskan besar-besar. Keluarga apaan? Kalau bisa foto langsung update status. Jangan rusak ibadah kita. Apa hukum? Pertanyaan ke-24. Bagaimana orang menyembelihkan kurban untuk orang yang sudah meninggal? Sapi nomor 1, Insinyur Haji, Doktorandus, SHMH. Nomor 5, almarhum. Kapan almarhum datang bayar kurban nih? Gimana ceritanya? Rupanya anaknya ngasih duit. Ini 2,5 juta untuk saya. Ini 2,5 juta untuk almarhum ayah saya. Ini 2,5 juta untuk almarhumah mak saya. Apa hukumnya ini? 4 mazhab. Mazhab yang pertama paling tua Hanafi. Nomor 2 Maliki. Nomor 3 Syafi'i. Nomor 4 Hambali. Ustaz sebutkan satu-satu. Ya, ada di sini semua. Menurut mazhab Hanafi, berkurban untuk orang meninggal dunia boleh, tapi dagingnya nggak boleh dimakan. Bagikan semua ke fakir miskin. Mazhab kedua Maliki. Menurut mazhab Maliki, berkurban untuk orang meninggal dunia boleh kalau ada meninggalkan wasiat. Kalau tidak ada meninggalkan wasiat, tiba-tiba dia buat sendiri untuk bapaknya, makruh. Pahalanya ada, tapi perbuatan dia membuat itu makruh. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Kalau tidak ada meninggalkan wasiat, jangan dibuat. Yang keempat, Hambali. Hambali yang paling longgar. Tidak perlu wasiat, dagingnya boleh dimakan, dan pahalanya sampai. Maka dalam hal ini pilihlah Hambali. Wah, saya nggak mau pindah mazhab Pak Ustaz. Saya istiqomah Syafi'i. Rupanya setelah ditelusuri bukan mau istiqomah Syafi'i, tak mau duit keluar. Nih, baca nih dalam mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, jika tidak ada wasiat jangan dibuat. Pak, kata istrinya, marilah kita bakti sama bapak-bapak kita, mertua kamu itu ayah saya. Ini sudah ada dalam kitab. Mazhab Syafi'i mengatakan tak perlu, jangan dibuat. Rupanya karena tak mau keluar duit aja. Jadi sekarang ini banyak orang macam-macam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, selanjutnya. Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana dengan panitia kurban. Apakah zaman dulu ada panitia kurban? Zaman dulu orang Arab beternak. Kambing di belakang. Begitu dia pulang sholat, dia ambil kambingnya, dia baringkan, dia potong, dia bagi 3. Langsung. Dulu begitu. Sedangkan kita tidak punya ternak. Lalu kita sibuk. Maka kita minta bantuan orang. Dibentuklah tim panitia kurban 2016. Maka akadnya 3. Yang punya kambing, yang berkurban, tak ketemu. Yang punya kambing dengan yang berkurban tak pernah ketemu. Karena sibuk. Yang ini sibuk ngurus kambing, yang ini sibuk bisnis. Maka di tengah ini ada panitia sebagai orang ketiga. Ini tidak berlaku ungkapan jangan ada orang ketiga di antara kita. Mesti ada. Karena kalau tak ada siapa yang ngurus? Maka akadnya, wahai panitia kurban, ini 2.500.000 untuk biaya kurban sekaligus biaya operasional dan yang terkait dengannya tunai. Maka panitia inilah nanti yang akan mensurveikan, membelikan, memotongkan, mendistribusikan, membagikan. Maka jadilah panitia yang amanah. Karena kejadian di Batam tidak, tapi di tempat saya banyaklah potong bagi. Ke plastik 2, ke belakang 3. Makan haram panitia kurban. Makanya dibahas di sini tentang masalah panitia kurban. Mesti amanah.
27. Apakah boleh panitia mengambil daging kurban dipotong, dimasak pagi sebelum dibagi? Setelah dipotong, kambing, sapi, kerbau, bertimbun daging setinggi bukit Uhud. Datanglah panitia mengambil pisau, potong ini, cincang halus, siram bumbu, masak. Allahumma barik lana fima razaqtana. Boleh tak itu? Maka dibahas di sini. Itu daging pemiliknya 3 orang. Pekurban, keluarga, sahabat, tetangga, kerabat, fakir, miskin. Status daging itu tak jelas, belum dibagi. Maka kalau dimakan, haram. Jadi kalau gitu kami makan lontong. Mana ada tenaganya Pak Ustaz? Ini perlu tenaga kuat. Jadi gimana cara menghalalkannya? Nah, cara menghalalkannya gini. Kepada bapak-bapak pemilik sapi nomor 1, bapak insinyur, bapak kiai haji, bapak, datanglah mereka 7 orang. Pak, bapak 7 orang, di sini ada jatah 20 kilo. Kami minta 10 kilo untuk kami masak pagi ini ya Pak. Kata yang 7 itu, ambillah. Masaklah yang 10. Ada 1 yang pelit, tak mau. Nah, kan ada pisau di situ. Minta 10 ya Pak. Nengok pisau, ambillah. Gitu cara menghalalkan. Karena kalau sampai kita makan daging haram tadi, ayyuma lahmin, setiap daging nabata min aramin, daging di badan kita ini kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Nauzubillah. 28. Apakah boleh menjual kulit, tanduk, kuku, bulu lalu diambil hasilnya? Tak boleh. Lalu hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, natasaddaqu biha, kami sedekahkan kulitnya. Cari fakir miskin, sini. Ini ada 10 kulit, ambil. Jangan kulitnya digunting halus-halus, masukkan plastik, dibagi. Nanti kampung bau bangkai. Tak ada yang pandai mengolah. Jadi caranya, panggil fakir miskin, nih kulit, tanduk, kuku, bulu, ambil nih semua untuk kalian. Kalau dijual bagaimana Pak Ustaz? Nabi menjawab, man ba'a jilda udhiyatihi, siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyatalah, maka tiada kurbanlah baginya. Fakir miskinnya Pak Ustaz enggak punya mobil truk, enggak sanggup, enggak punya relasi kenalan, boleh enggak kami yang menjualkan? Boleh. Mana toke jange? Mau beli 10 kulit? Mau? Berapa satu kulit? 100, 10, sejuta. Mana duitnya nih? Duitnya langsung bagi ke fakir miskin. Fakir miskin, ya. Tadi kalian mau dikasih kulit nggak mau? Nggak. Kalau ini mau. Aman. Jangan duit itu diambil beli tali, beli kresek, nasi bungkus, jisamsu. Bagikan semua. Jangan lagi ada unsur manfaat di dalamnya. Begitu menurut para ulama. Boleh kan memberikan daging kepala untuk sebagai upah? Hadiah boleh, upah haram. Hadiah boleh, upah haram. Apa beda upah sama hadiah? Hadiah, Pak tukang jagal, ya ini untuk Bapak hadiah. Kalau hadiah ada alhamdulillah, tak ada tak masalah, itu hadiah. Tapi kalau upah ada wajib, kalau tak ada naik pisau tuh, mau ini. Ini ke leher sapi tadi nih, masih bisa lagi nih. Ada yang orang-orang mesti dikasih upah. Tukang potong itu tak bisa tak dikasih upah. Jangan daging itu dijadikan upah. Ini kepalanya untuk upah, tak boleh. Maka 2,5 juta ada sisa. Pak, ini kita janji baik-baik dari awal ya. Iya. Bapak biasa kalau motong 1 ekor berapa? Saya biasanya dikasih orang 100.000 misal 100.000. Nah nanti Bapak motong tempat kami 5 ekor ya. Ya. 5 berarti Bapak 500. Ini untuk Bapak sebagai upah 500. Ini ada daging 2 bungkus sebagai hadiah. Bedakan antara upah dan hadiah. Nah, begitu solusinya. Apakah boleh berkurban dalam bentuk uang? Kamu nggak berkurban tahun ini? Kurban saya dalam bentuk 2 juta, saya sedekahkan untuk pembangunan masjid. Dengan niat kurban, tak bisa. Jangan dipindah-pindah. Lebih pandai, lebih pintar dari Allah Ta'ala. Yang kata Allah dalam bentuk kambing, ya potong kambing. Nanti untuk masjid, sedekah. Ini kebersamaan.
Nanti Allah bukakan pintu rezeki, melimpah ruah setelah dipotong di kambing, baru bersedekah untuk masjid. Jangan duit kurban. Untuk tahun ini kita tidak potong kambing, daging kambing ini semua kita belikan ke semen. Kunyahlah semen ini rame-rame. Ini orang tak betul. Maka sedekah, infak. Sudah ada kotak-kotaknya. Yang paling tinggi zakat, di bawah zakat wakaf, di bawah wakaf infak, di bawah infak sedekah, di bawah sedekah hibah, di bawah hibah wasiat. Itu jangan dia taati. Ini kurban dalam bentuk daging, kebersamaan, makan bersama, motong bersama. Apakah kurban sekali seumur hidup? Asal mampu kurban. Siap mampu kurban. Ustaz, saya berkurban terus. Kurban tiap tahun. Apakah non muslim boleh boleh diberi jatah kurban? 2 kilo. Ada yang di sudut sana bingung. Panitia pulang lagi. Pak, kami tadi mau bagi nggak jadi. Kenapa? Saya melihat namanya si Manung Khalid. Boleh nggak dia dapat ini? Tunggu saya telepon dulu Ustaz Somad. Assalamualaikum Ustaz. Ya, boleh si Manung Khalid dapat ini? Boleh. Apa dalilnya? Enak aja Ustaz bilang boleh. Sejak kapan Allah mengangkat Ustaz jadi juru bicara Tuhan? Dalil mana? Qul atu burhanakum. Tunjukkan dalil. Datang Asma menemui Nabi. Emaknya musyrik. Ummi qadimat wa hiya raghibatun. Emak saya datang ingin ketemu. Dia rindu betul dengan saya. Apa atasaddaqu? Apa uqtiha? Bolehkah saya menemui dia? Boleh kata Nabi. Bolehkah saya bersedekah untuk dia? Boleh. Itu dalil. Tapi dengan syarat kurban sunat. Kurban wajib tak boleh. Kurban wajib itu apa Pak Ustaz? Kurban nazar. Kalau anak saya lulus PNS tahun ini saya bernazar. Kalau tak lulus sampai mati saya tak berkurban. Itu tak boleh. Tapi kalau kurban sunat, kurban kita ini rata-rata kurban sunat karena kita tidak bernazar, maka boleh untuk dia. Kasih dia sekilo. Nanti dia ngobrol di warung kopi. Ente dapat berapa? Saya 2 kilo. Kamu 2 kilo. Aku kok sekilo. Ente mau 2 kilo? Mau. Sebutkan passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Masalah gunting pita bisa nyusul belakangan. Sunat. Apa hikmah yang bisa diambil dari kurban itu? Ada 5. Pertama, melaksanakan perintah Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Apalagi melaksanakan sunnah Rasulullah. Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku. Yang ketiga, membangkitkan semangat kebersamaan. Makanya pas motong itu istri dibawa, anak dibawa. Cuman anak bapak ibu yang perempuan kalau mau dibawa pakai jilbab panjang. Pengalaman saya lihat di masjid-masjid, anak gadis dibawa pakai celana sempit, jilbab pula tak. Sampai di situ foto-foto, banyak tukang potong tuh salah potong. Mengangon menengok. Nah, ini perlu diperhatikan. Kenapa dibawa anak keluarga semua? Karena ini syiar. Ketika ramai kebersamaan, sambung silaturahim. Orang-orang yang mau mendirikan rumah ibadah di tempat pemukiman orang Islam melihat itu. Rapat lagi mereka. Ternyata orang Islam itu sholat subuh yang sedikit. Kalau bagi-bagi daging ramai juga ternyata mereka. Ini penting. Yang keempat, mengikis sifat kikir, pelit, bakhil, kedekut, sifat kebinatangan, sifat-sifat kehewanan, sifat-sifat kebinatangan. Apa sifat kambing? Menanduk, menyipak. Kalau kambing cuma 2 saja, menanduk, menyipak. Orang lebih parah dari kambing. Menanduk, menyipak, menyikut, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Musuh dalam selimut. Yang terakhir, yang paling penting adalah walakin yanaluhu taqwa, ketakwaan dari orang yang memotongnya. Inilah isi dari ini. Saya serahkan ke ketua masjid. Apakah semua masjid Ustaz sampaikan ini? Tidak. Dalam acara safari dakwah semester ini, masjid ini sajalah yang mengkaji kurban ini. Masjid lain tak ada mengkaji kurban. Ada masjid mau bahas kurban tak jadi. Nah, ini tentang masalah hewan-hewan kurban ini. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Kita sudah masuk waktu sholat sunat isyraq. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, duduk di masjid berzikir dengan Allah. Dan ini majelis zikir, majelis ilmu. Hatta tatlu asyam, terbit matahari, lewat 12 menit, sudah lewat. Kita sholat sunat isyraq. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala.
Pahalanya keajri hajatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Tapi jangan gara-gara sudah dapat pahala haji dan umrah balik dari sini ONH diambil lagi. Seperti haji dan umrah. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Kadang kita ada kalau kayak di bahasa Medan agak mahal kalau kita harus buat kalau kita dapat kita buat di kampung agak murah. Tidak boleh mengalihkan hewan kurban. Tadi kita bahas lebih dari jarak kosong besar. Tinggal di mana, cari makan di mana, penghidupan di mana, kurbannya di Papua. Nanti kalau kata boleh silakan. Tiba-tiba tahun ini semuanya keluar. Gara-gara siapa? Gara-gara Ustaz Sosin, tapi kalau Bapak sudah tahu, datang ke panitia, Pak panitia sudah berapa sapi kita tahun ini? Sapi 20, kambing 30. Oh, kalau gitu saya mohon izin tahun ini saya mau ke kampung. Karena ini kan sudah perlu kota sudah. Jadi ada kulunnya. Jangan sampai kita ini hidup masyarakat tak salah melakukan kurban di tempat lain, zakat di tempat lain, sedekah di tempat lain. Kalau ada orang-orang begini, kurban tak ikut, sedekah tak ikut, zakat tak ikut. Nanti pas jenazahnya datang, akhirnya balik ke kampung. Tapi bertanya Bapak, mungkin kadang-kadang kita merantau. Begitulah cara. Setelah tahu di masjid sudah banyak, Pak Ketua, terus saya kan biasanya setiap tahun ya. Tahun ini mungkin saya kampung orang susah, sekali sampai makan upaya, makan ikan nasi upaya, gila. Jadi ada, jangan mentok fikih keras sekali. Ada di situ silaturahmi tentang rasa. Tapi secara umumnya kalau klinik kita di Sudan boleh dibawa keluar. Jangankan 90 km itu umpan dari Mekah dibawa ke Ethiopia. Dari benua Asia ke benua Afrika boleh. Hukum aslinya kalau ring-ring ini sudah boleh dilakukan. Baik. Karena mulai yang belum tadi punya anak belum akikah, pas dia berkurban duanya kalau kebetulan anaknya lahir tanggal 3 kerja anaknya lahir, kasihlah namanya anaknya Zulhijjah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas tanggal 10 itu akikah. Maka dia potong akikah, otomatis dapat pahala. Begitu kata pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Orang yang berakikah tanggal 10 otomatis dapat pahala satu potongan. Jadi kalau ada yang ibu hamil, asentiklah lahir dalam hari. Kalau saya lewatkan sedikit Pak Ustaz, akikah tak mesti tanggal 7. Yang paling hafal Tullahu anhu yawma sabi'i 7. Kalau lewat 8 dia. Jadi bagi orang yang mau berkurban, ini namanya sekali dayung 20 tahun. Sama juga masuk masjid, lihat jam 2 menit lagi kawan. Tahiyatul masjid apa qobliyah subuh? Karena kalau tahiyatul masjid tak dapat qobliyah subuh, maka dia qobliyah subuh otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus. Mana tahu sampai ke sini tinggal 2 menit qobliyah subuh. Begitu dalam kitab fatwa Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz Mufti Saudi Arabia. Baik. Ini masalah pembagian dari kurbannya. Kemudian kalau di Batam ini komplek-komplek itu langsung dibagikan di komplek lebih baik. Dan saya juga belum tahu itu ada sehingga komplek kecil apa hanya lebih banyak yang miskinnya ya. Ini kuratan yaitu miskin bukan miskin. Kalau orang di situ sudah dapat pon, itu tidak berdiri. Karena di situ ada 2/3. Sepertiga berkurban, sepertiga sahabat, kerabat, tetangga, ada yang oleh pendidik. Jadi sebenarnya 2/3, sepertiga itu yang bagi miskin. Jadi agak-agak lah. Tapi kalau sampai semuanya dia bagi sampai bagi miskin, apa beda fakir sama miskin? Fakir no income, tak ada income sama sekali. Dana tua, tak ada pemasukan. Itu fakir. Yang miskin ada pemasukan, tapi tak mencukupi kebutuhan. Itu kuota mereka. Kita sampai dia. Tapi insya Allah selama yang saya tahu
dapat sampai 23. Sisanya itu masukkan ke praktik, bagikan ke fakir miskin. Tak ada lagi yang cari ke pinggir-pinggir kota. Jangan sampai dibagi di situ semua. Semuanya kaya, satu sapi, mereka bagi semua. Makanya makan jatah fakir miskin. Oh. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam.